nggak ada yang tahu ya. Jadi satu-satunya bazar yang pada saat itu untung dari sekian bazar sebelumnya itu baru bazar kita loh. Dan untungnya itu gede loh, gitu. Tapi nggak pernah saya makan ya, awas Wayan Sujon. Ya luar biasa ya. Pengalaman buat kita Solima tuh luar biasa lah. Saya udah lihat sekelas mahasiswa sebenarnya kita tuh dulu ya bisa ngadain event. Dan itu saya nggak nemuin ketika saya udah jadi mahasiswa loh. Wih, barudak. Kumaha ya, sehat kan? Openingnya memanggil. Memanggil gitu. Kumalam, sehat mana? Apa kabar semuanya? Yeay. Gimana kabarnya, Ebi? Asik banget. Terutama teman-teman di area Obi fan semua. Itu terobsesi yang Obi fan. Karena lihat-lihat background Wilam ya, ini bukan background virtual background ya, background bener nih. Ada poster dari sebuah band terkenal zaman dulu, Jamrud. Yang membawakan lagu Cik Cik Periuk ya. Band asal Kalimantan ini lainnya. Lagu Oke Komputer ini khusus Oke Komputer atau dia lebih ke ini album itu aja itunya si posternya? Oh enggak. Kalau ini ceritanya orang waktu baru kerja, baru punya duit, salah satu hal yang bisa gue beli sendiri dengan gaji gue adalah poster ini. Jadi, tapi kalau sebenarnya sih gue suka semuanya. Oh, suka semua dari musik-musik ini. Endorsean kita Lipton ya. Lipton. Tongji, betul, Tongji. Tongji atau teh cap botol. Oke, teman-teman. Semakin nggak penting ini. Memang intro ini untuk mengantarkan kita. Karena obrolan kita nggak penting, tapi kalau di SMA ini tokoh sangat penting. Ya nggak? Sangat penting gitu. Ini mungkin bisa disebut sebagai kalau di sekolah itu ya inilah mungkin salah satu tokoh yang paling penting lah. Gitu ya. Tokoh ini memegang posisi di masa anak-anak ini adalah seorang yang di vote ya, mungkin karena saat itu dipilih ya berarti ya oleh masyarakat itu. Orang kepo. Tapi pernah ayah kampanye, nah saya ingat orang untuk menjadi menjadi seseorang di posisi tersebut dan kenangan gue sama pribadi ini adalah kita sempat kerja bareng. Bentar, Bin. Kenangan lu sama orang ini gimana? Oke. Halus ya orang ini seperti malih dan bolot ya ininya. Tektokannya gitu. Resep banjir. Nah, kenangannya adalah pernah kerja bareng ya waktu ketika bazar. Jadi saya sering nongkrong di tempat teman kita ini bekerja gitu. Jadi semua jadi kenal sama teman-temannya dia juga. Nah, situlah sebuah kayak gua kan kalau gua pikir-pikir sekarang tempatnya itu masuk tuk gitu. Gitu. Kalau Wilam gimana? Orang mengenalnya sebagai figur yang tidak bisa dilepaskan dari angkatan 99 ya. Betul. Karena ya ini akan terbawa terus selamanya gitu. Iya, betul. Dan memang dulu karena mungkin dia sibuk, saya sibuk, jadi kurang ada banyak waktu untuk bersama ya. Iya, benar. Sibuk naon, mana sibuk naon? Hebat, mana SMA nggak sibuk, anjir. Sibuk di BC. Oh, gitu ya. Ya mungkin sibuk ya. Tapi ya mungkin lah SMA ya kesibukan tersebut lah ya yang memisahkan ya. Kalau gitu mungkin kita waktunya untuk bisa mengenal lebih banyak dan mengetahui cerita-cerita yang selama ini mungkin hanya terdengar selewat saja. Betul, dan mungkin teman-teman ada yang mengenal, ada yang tidak. Tapi pasti tahu sih mungkin. Harus tahu lah. Kalau sebagai anak, harusnya kalau misalnya bersekolah di situ benar ya, harusnya tahu karena istilahnya kritikal, ya.
tugas kritikal dari ini. Iya. Sebagai sebuah struktur ya, struktur dalam struktur organisasi ya. Iya. Nah, mari dari itu, mari kita jeng. Siapa sambut. Jeng. Kita sambut. Iya, benar sekali teman-teman, tebakan teman-teman. Iya, benar sekali teman-teman, tebakan teman-teman. Ini adalah teman kita, Aditya Ali. Yeay. Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah berapa tahun ya? Kan kita lulus SMA tuh sekitar 3 tahun yang lalu ya. Terus udah gitu sibuk kuliah. Subhanallah. Berarti Ebi lulus umur 19 terus nikah udah punya anak umur 21 nih. Bener, makanya jadi aduh tos lami bisa nih ya, jadi apa namanya? Karena beberapa dari kita kan udah jadi orang tua murid. Betul. Iya. Anak SMA 5 iya gitu. Ada beberapa teman yang anaknya udah masuk SMA 5. Anaknya di 5. Oh gitu ya. Ada yang anaknya di 5. Anak kelas 2 ada yang di 5 terus. Subhanallah. Sana ini berat, Dik. Nah, gitu udah saya nanti kita. Gitu. Nah, Ibu udah SMA juga anak atau gimana? Belum. Aku apa namanya? Belum. Inti nama belum. Nah, ini sebuah kehormatan buat tentang 99 menampilkan posisinya dulu ya. Iya nih, kita nih luar biasa. Tenang banget. Saya merasa terhormat ini tampil di channel luar biasa ini nih. Nuhun pisan ya waktunya nuhun ya. Pisan. Nuhun pisan. Kami atur nuhun. Oke. Menyempatkan waktunya. Nah, sekarang kita boleh ngobrol-ngobrol langsung ya. Gitu. Nah, yang paling pertama tuh biasanya kita selalu nanya pada teman-teman kita yang kita undang di dalam suasana tentang 99 ini adalah mengenai kelas dulu. Ya, dulu apa namanya? Kelasnya di mana, terus di kelas itu siapa aja sih gitu. Sok enggak? Kelasnya dulu gimana nih kelasnya? Saya itu berarti 1J, 2J dengan 3B8 tuh. 1J. Oh, 1J. Enggak ini ya, enggak mencar-mencar ya. Ya. Oh, stay terus ya. Pojok geding di dekat warung fotokopian SMA 3 tuh di situ tuh awalnya. Nah, 2J-nya di kelas rada ke tengah tuh yang dekat musola. Iya. Lalu 3B8-nya naik tuh ke atas. Ke yang dekat ruang guru. Oh, di sejajar ruang guru atau di seberang yang turun ke bawah? Di atasnya lagi ya? Kan ruang guru itu awalnya di atas ya. Terus kemudian angkatan 2000 itu nambahin lagi tuh ke bawah yang dulunya kelas sosial tuh. Ya. Jadi ruang guru. Nah, saya mah pojok tuh 3B8. Di situ. Sebelah sosial. Di bawah kan? Ya, kayaknya seberang-seberangan tapi saya hook. Nah, jadi dapat tanah hook alhamdulillah 3B8 dulu. Lebih mahal artinya SPP lebih kan. Karena dapat hook. Oh, 2J. Wah, kita ini saya ingin juga baru menyadari ya teman-teman 2J, anak J banyak yang sudah jadi ini kebanyakan anak J ini nih yang jadi bintang tamu di sini. Donald ya. Donald. Yuni udah. Yuni. Adit mana? Adit. Bukan Adit Ali, baru Adit. Yuni, terus Geni itu, bukan ya? Geni mah bukan. Bukan. H ya Geni mah ya. Geni. Karena kelas J ini Funky Team soalnya. Funky Team teh anjir. Aduh. Oh, jadi kelas J ya? Ya, kelas J. Dulu Rijal yang punya ide tuh namanya jadi JFT sama Dedi tuh. Rijal sama Dedi Triwibowo tuh yang punya ide Funky Team JFT kayak gitu awalnya tuh. Gitu. Masih ingat detail-detail lah, ayo orang ngobrol. Ayo, sok. Nongkrongnya di mana, J? Anak J, maksudnya pas lagi kelas 1-nya gitu. Nah, boleh, mangga kelas 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana. Nongkrong nanti di SMA 3 di bakso tahu. Nah, saya makanya tadi kasih Kang Wil saya, lamun saya ka rumah siapkan bakso tahu saya. Jadi dulu waktu masih kelas 1J itu kami di yang kantin SMA 3 tuh di situ. Oh,
bakso tahu itu Ada di kan SMA ada 3 bakso ya? tahu. Iya. SMA 3. Jadi ada bakso tahu, ada nasi rames segala macem lah. Oh, Itu nasi kuning. jarang ke BC dulu. Oh. Di belakang soalnya dekat kelasnya ya. Iya, Paling iya. SMA 3. betul kan, yang paling dekat kelas di situ. Mungkin Tapi kalau yang terus. ya, tapi kan kita makan damai ya, 3/5 insya Iya, Allah lah. emang. Saling masalah percintaan biasanya. Yang merusak hubungan ya. Sok ayan bogo ka tilu bogo ka 5, tapi seperti Pak Emil dan Ibu Atalia. Ya. Gitu. Jadi kelas 1 ngobrol di bakso tahu situ ya. Oh, Ya, oke. nah semua sih. Hanya penghobi bakso tahu aja. Yang lainnya. Karena kebetulan saya sama beberapa orang yang sering ke situ, di situ aja makan. Memang kami jarang banget lah ke kantin-kantin depan tuh gitu. KM siapa ya? Ketua kelas anak J itu. Waktu kelas 1 tuh Agus Joko, Ajo. Agus Joko. Sebentar. Ajo itu singkatan. Betul. Agus Joko. Serius anjir. Baru tahu gua. Ajo itu Agus Joko kan. Oh. Karena orang. Oh, dia Ajo biasa. Ya, Ajo teh di bank gitu ya, di mana ya sekarang teh. Oke. Oh, Ajo kelas 2? Dia jadi juara bertahan jadi KM sampai kelas 3. Oh, iya. Jadi Korea seluruh pimpinan kelas betul kepada Ajo. Itu benar ya. Kan harusnya nggak boleh 3 periode kan katanya ini. Melanggar konstitusi ya. Itu sudah diamandemen kan konstitusi. Terus diamandemen lagi jadi 2 periode. Oh, Ajo terus ya, 3 tahun ya. Terus ya, karena dia yang paling disiplin dan lain-lain lah. Kan anak tentara Ajo mah. Oh iya. Benar-benar penampilannya juga ini ya, tegas kan ini ya. Maka teksturnya ikut Ajo mah. Kenapa? Ajo mah pramuka dulu, anak pramuka. Oh, pramuka. Dulu Ajo gitu. Oh, keren. Terus wali kelas? Apa kan? Gimana? Wali kelas? Wali kelas yang kelas 1 itu Bu Om. Om Romlah. Om. Pokoknya kalau kelas 3B8 itu Bu Holifah ya. Tapi saya lupa ya kelas 2 siapa ya? Karena Kade. Ini ada lost memory di saya. Kelas 2 aja saja. Jangan-jangan saya nggak pernah sekolah waktu itu, jadi nggak kenal. Mungkin juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi nih. Bisa jadi. Nah, terus udah gitu, tidak bisa jadi karena kan mulai aktif itu di OSIS itu dari kelas 1 atau? Oh iya. Jadi sebetulnya waktu kelas 1 mah saya pinter kan. Wah, pinter deh. Oh gitu. Ternyata saya pinter. Pas kelas kan dulu mah masih semester ya, belum 1 bulan kan. Pas kelas 1 saya ranking 2 loh pertama kali masuk. Hebat. Enggak ya, ini anugerah dari Allah pasti kan. Bukan karena usaha aja asa yang lain kan gini kan. Saya mah lulusannya SMP 20. Nah, sementara kan anak 3/5 dia itu kan pasti terahnya terah SMP 2, SMP 5 kan gitu ya. Iya, biasanya gitu. SMP 7 kan, nih kayak Wilam nih. Terah nate. Nah, pas kelas 1 semester 2, saya udah mulai seneng berorganisasi itu. Sama main musik lah gitu ya. Dulu sama Habri, sama Rijal, Husen, sama siapa itu? Dimas tuh. Ininya. Kata Donald dulu sempat ikutan seleksi band 5 juga, benar itu? Emang belum pernah kalau seleksi band 5 mah. Oh, sebenarnya. Kumaha sih Donald? Nggak pede itu mah udah dream team lah. Saya nggak pede dream team. Nah, pas gitu. 2 semester 2 LPK kan gitu. Kenapa pengen ikut LPK? Ngeband main apa? Adit main apa? Nyanyi atau? Saya kira-kira apa coba wajah kayak gini cocoknya apa? Vokalis kayaknya. Memang. Vokalis. Betul. Vokalis cadas ini, lagu-lagu cadas. Iya kan?
Iya, betul. Saya vokalis dulu. Saya sama Habri itu seneng banget sama pas band kan. Wih. Nah, jadi pas dulu awal ngebentuk band itu ya ke situ, ke hardcore lah gitu ya. Sama kami pasti bawa-bawainnya itu, dan suara saya bisa, saya juga aneh. Oh, suara saya bisa kayak si Yuki ya gitu. Akhirnya nyobain Metallica, oh masuk juga. Nyobain Bon Jovi masuk juga gitu, kayak gitu. Kalau ke musik mah, cuman kan itu kalau band 5 itu dia kan warna musiknya nggak ke situ. Iya, betul. Saya ingat tuh, Donald itu lolos karena dia nyanyiin lagunya Fatur, itu yang Selalu Untuk Selamanya tuh dia. Ah, serius? Maknya Makanya lagu Selalu Untuk Selamanya? iya, Selalu Untuk Orang Selamanya. nyawa kita. Adakah tinta yang dulu? Nah, itu betul. Nah, jadi kan saya mikir, waduh ini mah nggak cocok dengan apa namanya warna vokal Beda saya ya. dan selera saya. Saya nggak berani waktu itu. Padahal mah bikin aja band 5 perjuangan gitu. Tadinya juga mau gitu. Kan bisa dianggap band 5 sebelumnya. Jadi karena ngeband ini prestasi jadi menurun gitu, atau gimana? Betul, Kang, betul. Jadi jujur aja saya udah nggak terlalu concern dan minat ke belajar, betul gitu. Jadi nggak gimana ya, jadi banyak yang lost gitu. Tiap hari saya mikirin malah kegiatan pas saya LPK kan dulu ya. Jadi masih kelas 1 kan berarti ya, ngebantuin event segala macem gitu. Terus juga sering seminggu tuh latihan, kan dulu Husen tuh punya ini. Jadi karena sebelumnya, jadi gini, karena kami dulu menang seleksi Empak ya, kan Empak itu ya, kami itu satu-satunya band kelas waktu itu kelas 2 lah ya. Maaf, kelas 1 mungkin ya. Kelas 1 kayaknya. Saya bawain I Will Survive itu saya kelas berapa ya itu ya? Kelas 1, kelas 2. Nah, dulu. Iya, itu kelas sebenarnya. Nah, intinya pada saat lolos gitu, bapaknya Husen kan dulu maaf itu camat ini kan, camat Lembang itu. Oh iya, benar, terkenal. Betul. Iya. Bapak dia yang ya walaupun ini ya kita empati lah ya di akhirnya kemarin kena ini ya gitu, ujian lah gitu ya. Nah, ini saya harus agak politis kan ngobrolnya ya, karena bisa ngomong kentur kan jadi akhirnya tersinggung. Nah, tapi dulu pas kami apa namanya bandnya mulai maju, dibeliin semua alat-alat sama orang tuanya tuh. Dibikin studio di Lembang tuh, tempatnya rumahnya Husen kan di Grand Hotel Lembang tuh. Nah, di situ itu hampir tiap minggu tuh pasti latihan di sana. Asik jadi juga ya. Nah, yang kerennya itu ya, kalau teman-teman yang lain tuh Habri, Rijal, Dimas, Husen itu tetap pinter. Kalau saya kenapa nggak jadi tambah pintar justru. Itu hilang semua loh. Rumus-rumus segala macam tuh udah hilang semua dari kepala saya. Terlalu banyak ngapalin lirik lagu. Iya, mungkin. Cari ngulik itu. Dua hal yang mengubah konsentrasi saya ya, fokus saya yang awal fokusnya sekolah bener lah katakan gitu ya. Jadi saya jadi senengnya ngebandnya nggak pakai cong ya ujungnya ya, ngeband dan organisasi gitu lah. Nah, gitu Kang Evin, Kang Will. Tapi nggak masuk ekskul lain berarti, Adit? Nah, saya tuh dulu pas beres LPK itu banyak yang ingin meminang saya itu. Oh gitu. Ayo mendakan dongengnya judul nagenya. Di keamanan saya dipanggil ya sama anak 97 tuh, si Ipung namanya, saya masih inget tuh. Dit, mana pokoknya kudu jadi budak keamanan. Wah, digituin kan. Ya saya iyahin dulu ya, karena saya juga kan masih kemana nih arahnya ya, baru kelas 1. KRB tuh tempatnya Kang Ebin, saya pengen banget. Makanya saya kan lulus SMA kan nggak lolos 2 kali ke FSRD ITB, karena memang udah seneng di bidang desain. Oke. Oh, bukan nggak lolos ya, pengen ke RB tapi beraringung ya kan. Jadi pilihan saya dulu 3 kan, mau tetap di OSIS, mau ke keamanan atau ke RB gitu. Nah, cuman biasalah kan ada bisik-bisik ya, dan suasana politik kan sudah terjadi sejak dulu. Ya, ada semacam bukan request sih, tapi pertimbangan dari senior mungkin ya.
Kalau di sekolah dia sebenarnya senior mungkin ya. Iya mungkin. Iya. Kakak kelas lah. Kakak kelas. Iya. Ya dari ketua OSIS 97, ketua OSIS 98, Dit, mana pokoknya kudu tetap di OSIS, kemana-mana. Soalnya kan inget nggak, Kang Wil, Kang Ed, jadi kalau di 5 itu dia nggak boleh ngerangkap antara ngerti nggak konsep iya, itu? benar pernah. Kalau ketua OSIS ya. Betul. Jadi kalau dia mau di OSIS, dia nggak boleh nempel ke keamanan, RB atau Sadagori. Iya. Oh. Jadi yang 4 itu kan, jadi dulu saya dijelasin lah, nggak tahu sekarangnya ada kita Jadi dulu diceritain kalau di 5 itu pilar organisasi besarnya ada 4. Keamanan, RB, Sadagori dengan OSIS, gitulah ceritanya. Nah, kalau bisa masing-masing ini jangan dipegang sama orang yang sama gitu loh. Tadanya. Betul, biar 4-4-nya kuat. Jadi kalau mau tracknya di OSIS, ya udah di situ. Jadi kalau bangunan mah itu jadi tiang pancangnya yang 4 ini gitulah cerita. Makanya sadar nggak, di angkatan kita sebetulnya kita perlu bersyukur bahwa kita tuh bersatu banget loh di angkatan kita. Sadar nggak? Secara gimana? organisasi atau secara permainan nih? Secara organisasi dan kekompakan loh, jangan salah. Okay. Itu angkatan kita tuh kompak banget loh, yang saya rasakan ya. Iya. Jadi saya dulu deket banget sama Heri Setiawan, sama Pasek ya, sama si Tebe, deket banget gitu ya. Heri Kis. Ketua keamanan. Ya betul. Heri Kis, dia kan ketua keamanan angkatan kita tuh. Kalau Pasek ya almarhum ya, kita doakan mudah-mudahan diterima. Saya juga sedih pas tahu Pasek. Ya. Nah, terus kalau di RB itu angkatan kita siapa ya? Kang Ebin ya? Dulu Gandang. Nah, betul, Gandang. Terus Sadagori-nya teh ada si Odang tuh, Odang nggak? Iya. Odang. Emang Odang 99. Odang 9. Odang tuh ada Odang 97, ada Odang 99. Iya. Nah, jadi Odang 97 tuh kalau nggak salah. Maaf, Odang 99 tuh di situ. Odang. Iya. Jadi kalau saya sih syukurin banget ya walaupun bukan berarti di angkatan atas kita nggak bersatu sebenarnya, bukan itu poinnya ya. Tapi di angkatan kita tuh jadi guyup sebenarnya kita. Nah, makanya ini rada nyebrang berarti ya kita ke Gemilang 5 tuh. Bazar. Nggak ada yang tahu ya. Jadi satu-satunya bazar yang pada saat itu untung dari sekian bazar sebelumnya, itu baru bazar kita loh. Dan untungnya itu gede loh. Gitu. Tapi nggak pernah saya makan ya, awas lain Ujon. Jadi ini cerita keren. Wah, ini luar biasa. Gimana resep ya. Hebat yang ada di tahun itulah ya kalau saya lihat ya gitu. Saya ingat itu jam 7 malam, kan dulu kan bintang tamunya Melly Guslow ya, potret. Saya tuh dulu ngawal si Melly itu. Keren ya, si Teh Melly saya dikawal gitu. Langsung ke ketua OSIS dikawal. Nah, saya sama Bu Ida, masih ingat Bu Ida? Ya, ibunya Email. Bu Ida, bukan, itu mah Bu Emi. Oh, Bu Emi. Oh, Bu Ida. Oh iya, tahu Bu Ida benar. Ampun, Bu Emi. Yusridawati Yakob tuh saya masih ingat. Iya. Dia anaknya juga anak 5 kalau nggak salah. Iya. Rada galak ya Bu Ida ya. Iya. Saya tuh sama Teh Ina tahu Ina Pertiwi? Dulu dia berarti sekretaris di saya. Saya kan saya kan anak 99 Ina. Betul. Oke, iya. Kan dulu di angkatan saya tuh saya diamanahi ketua, terus saya Trisatya ya. Iya. Ketua duanya dia kan angkatan 2000 ya. Pada saat itu Adi kalau nggak salah siapa gitu. Nah, Ina tuh kan sekretaris. Saya ingat tuh sama Ina sama Bu Ida, kami datang ke gerbang. Dulu kan gerbangnya dekat lapangan Bali ya, masih ingat ya? Iya. Gerbang masuk bazar. Ya. Betul. Sama uang karungan kan, duit di karungan. Jadi di loket itu tuh udah bingung gimana naruh duit. Akhirnya di karungan. Saya keluar. Itu yang ada di karung, terus kami hitung cepat ya, cepat itu 15 juta tuh pada saat itu tuh. Gila.
itu teh belum belum ke acara utama itu teh. Ya kan? Yang ngantri sampai ke arah Masjid Al Kausar, inget ya? Iya. Sepanjang keneh itu teh tadinya. Nah, sampai kan dihitung ya, dapat untung berapa sekian, intinya gede lah. Nah, makanya alhamdulillah angkatan kita itu ya, semua kegiatan itu dibiayai dari keuntungan uang bazar. Dan alhamdulillah angkatan itu ya saya tidak ingin coba ke sentrisnya ke saya, bukan ya, ini kita semua kerjasama lah. Kuyup angkatannya 99 2000 lah katakan gitu. Itu sampai bisa ngewarisin kan duit ke angkatan 2000 loh itu. Ya, sedikit itu gede gitu ke sana. Nah itu makanya saya syukuri banget. Nah kenapa kita bisa kayak gitu? Karena kita pada saat itu luar biasa kerjasamanya. Wah gitu, saya masih ingat ya hebatnya anak-anak RB gitu pada saat itu ya. Kita nggak kepikiran, maksudnya saya kan orang-orang OSIS cuman bikin konsep event besarnya yang Gemilang 5 itu. Kalian tuh mikirin gimana caranya dinosaurus kepalanya bisa gerak. Saya masih ingat nggak kayak Bin? Iya ingat bikin. Walau akhirnya kayaknya nggak gerak, tapi ya gitu. Dulu saya masih ingat niatnya ya. Iya. Masih ingat teman-teman RB itu, wah idenya gerakin. Saya masih ingat dulu nyewa mesin itu Vesto. Iya betul. Vesto benar. Gitu. Si Opik dah, lancik naci Opik kayak itu. Nah si Opik saya masih ingat. Jadi dinya keren lah. Terus kan ada tower di tengah-tengah tuh. Iya. Masih ingat ya, si Harry naik ke sana ke atas. Terus ke saya koordinasi lagi, wah dit gawat cenah gawatnya maksudnya pinuh pisan di jero cenah. Pas mau masuk ke potret mau manggung, yang ngantri sampai ke loket tiket tuh masih panjang itu. Padahal udah mau potret ya. Betul, kami tuh bingung, ini gimana nampung yang sisanya masuk ke dalam gitu ke sana. Nah itu luar biasa lah, itu jadi satu pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, berarti emang sukses banget ya bazar waktu itu ya. Alhamdulillah sukses banget. Gila. Itu legasinya selalu diomong-omong terus ininya ya. Walaupun mungkin nanti di menit keberapa saya cerita titik balik nasib saya di 5. Oke, nanti dulu. Makanya kami harus sampai lajeng deh ya, sebelum ke yang tadi. Nggak kebayang ngantrinya panjang banget ya itu dari gerbang Bali sampai masjid di bawah ya. Oh itu masih ada orang kan masih bikin circle dulu kan. Iya. Orang nungguin temennya dulu kan gitu ya. Dia nanti ngomong masuk ke sana. Di dalam udah penuh, di luar masih ngantri. Itu biasa. Itu harga tiketnya berapa sih, Dit? Masih ingat nggak? 7.500 kan. 7.500 ya, gila. Jadi untuk 15 juta itu 7.500 harus dikali 2.000. Nah, eta gitu saya ningali karung. Gitu Berarti lebih kayaknya. Berarti lebih. Enggak, maksudnya itu kan yang dalam karung itu ya nonton. Sekitar 2 juta orang. Penjualan tiket sampai berapa kehitung nggak? Wah, saya nggak ingat sedetail itu kan. Tapi yang jelas saya juga nggak nyangka ya si jalan itu dia bisa nampung sebanyak itu manusia. Banyak itu ya. Gitu. Iya sih. Dan saya ingat itu. Kan tahu Firdausi ya? Iya. Berapa itu dia Firdausi B7 ya berapa ya? Bukan B2. Nah, B2 iya. Oh ya. Saya dulu ini salah pendekatan kan ke penonton tuh. Jadi saya rada ngoboy ke penonton teh. Pas saya bilang, ini kalau nggak tertib, kata saya teh, ini nggak akan dimulai, saya malah diserahin. Turun, serah gitu. Cuman oleh orang luar ya, bukan oleh anak-anak kita. Itu bagus, dia langsung naik ke atas, dia nyampaikan yang lebih lembut gitu ya. Oke teman-teman, kalau kita segera pengen lihat potret, tolong dong lebih tertib. Wah, jadi saya ingat tuh momen-momen kayak gitu. Belajar kan. Approach-nya bagus tuh dia Firdausi. Bahkan dia juga yang pada saat itu merekomendasikan kenapa harus potret gitu. Awalnya kan kita tuh mau ngundang Protonema tuh kalau nggak salah di Gemilang 5 itu. Jadinya potret. Protonema ternyata banget ya saat itu ya. Belasan juta saat itu gede ya gitu. Belasan juta saat itu gede gitu. Nah akhirnya ada channel ke siapa. Potret kebetulan baru ngeluarin satu album kan dulu ya. Iya. Yang salah itu kan. Gitu. Album pertama ya. Album pertama. Nah
dia mau karena sekaligus mau promo buat launching single waktu itu, belum album ya, single terbaru. Iya. Macam nggak apa-apa masuk Gemilang 5 jadi media promonya mereka gitu. Nah, kalau saya lihat sih ya luar biasa ya. Pengalaman buat kita Solima tuh luar biasa lah. Saya udah lihat sekelas mahasiswa sebenarnya kita tuh dulu ya bisa ngadain event. Dan itu saya nggak nemuin ketika saya udah jadi mahasiswa loh. Saya nemuin itu, bahkan saya pas kuliah saya nggak nemuin itu begitu.